Halo semua, beberapa waktu yang lalu saya bertanya pada salah satu guru SMP Negeri 2 Tumpang mengenai berapa rata uang saku dari siswa SMP Negeri 2 Tumpang. Ternyata rata-rata uang saku dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Tumpang berkisar pada angka 15.000. Dari situ akhirnya saya berinisiatif untuk membuat budgeting dan saving yang mungkin saja bisa menjadi bahan belajar kita semua tentang mengatur keuangan pribadi. Pada video kali ini, saya akan membuat budgeting dan saving untuk uang saku 15.000. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menulis judul seperti November Budget. Karena pada saat ini adalah kita masih memasuki bulan November. Untuk membuat budgeting dan saving seperti ini, kita bisa membuat seunik dan sekreatif mungkin sesuai keinginan. Membuat budgeting seperti ini tidak hanya di saat kita kesulitan keuangan atau masalah keuangan, namun ketika ekonomi kita di atas pun, kita harus tetap melakukan budgeting. Tujuannya tidak lain adalah sebagai barometer untuk kita melakukan perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Dan sekaligus supaya kita tidak menjadi individu yang konsumtif. Selanjutnya, kita membuat tabel income atau pendapatan, di mana tabel tersebut terdiri dari 3 kolom, yakni nomor, uraian, dan juga jumlah. Kita tuliskan waktu sekolah kita, yakni selama 6 hari. Kemudian tuliskan uang jajan per hari, yakni 15.000. Nah, dari 15.000 tersebut, kita mendapatkan pemasukan sebesar 90.000 per minggunya. Setelah itu, buat tabel mengenai rincian biaya-biaya dan tabungan. Buat tabel dengan 5 kolom yang terdiri atas nomor, nama, uraian, total, dan jumlah per minggunya. Kita tuliskan yang pertama adalah tabungan kita. Tentukan jumlah tabungan yang ingin Anda tabungkan. Nah, di sini saya menuliskan per harinya adalah 5.000 dengan jumlah per minggunya sebesar 30.000. Yang kedua adalah uang jajan, di mana saya menentukan per hari sebesar 5.000 dan jumlah per minggunya adalah 30.000. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk bersedekah. Di sini saya menentukan biaya untuk sedekah per minggunya adalah 5.000. Kemudian yang keempat adalah pengeluaran untuk kas kelas, di mana per minggunya adalah 5.000. Dan yang terakhir adalah biaya untuk transportasi sebesar 20.000 per minggu. Nah, itu tadi adalah rincian biaya-biaya dan juga tabungan dengan pendapatan sebesar 90.000 dan biaya untuk per hari dan per minggu sesuai dengan rincian yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian setelah melakukan rincian mengenai biaya-biaya yang harus kita keluarkan, tabungan, dan juga rincian pendapatan kita juga perlu melakukan catatan pengeluaran. Di mana pada catatan pengeluaran ini kita membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom yang terdiri atas tanggal, deskripsi, dan juga jumlah. Dapat saya contohkan seperti pada catatan pengeluaran yang sudah saya buat, yakni pada tanggal 2 November saya telah melakukan pengeluaran yakni untuk membeli bensin sebesar 10.000. Kemudian pada tanggal 3 November saya telah melakukan pengeluaran untuk membeli jajan sebesar 5.000. Hal ini bertujuan agar pengeluaran yang kita keluarkan tidak
melebihi dari batas pendapatan yang kita dapatkan. Langkah selanjutnya yakni kita membuat tabel saving, di mana pada tabel saving ini terdiri dari tanggal, yakni dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Dan pada tanggal atau bulan yang terdiri dari 31 hari, kalian bisa menambahkan pada kolom yang terakhir yang berisi tanggal 31. Nah, kolom-kolom dari pertanggal ini bertujuan apabila kalian pada tanggal 1 menabung, kalian bisa melakukan centang atau checklist pada tanggal 1 tersebut yang menandakan kalian pada tanggal 1 tersebut melakukan kegiatan menabung. Dan apabila kalian pada hari-hari selanjutnya terdapat hari yang kalian tidak berhasil untuk melakukan menabung, kalian bisa silang pada kolom tabel tersebut atau pada kolom tabel yang berisi tanggal tersebut. Misalnya pada tanggal 5 kalian gagal untuk menabung, kalian bisa memberi tanda silang. Nah, hal ini bertujuan agar kalian bisa melihat dari 1 bulan tersebut kalian bisa melakukan menabung selama beberapa kali dan kalian gagal untuk menabung selama beberapa kali, sehingga pada bulan berikutnya kalian bisa lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, sehingga tujuan kalian untuk menabung bisa terwujud dengan baik. Demikianlah tips dari saya mengenai pencatatan atau pembuatan budgeting dan saving dari uang saku sekolah. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin menabung. Semangat untuk menabung, dan ingat, kita tidak boleh pelit, tetapi kita harus berhemat.